Untuk KPPS 4 dan 5 wajib tahu ini. Berikut cara mudah untuk mengisi model C daftar hadir DPT untuk pemilu tahun 2024. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada model C daftar hadir untuk DPT, gitu ya. Jadi ini adalah daftar hadir khusus untuk DPT atau daftar pemilih tetap. Kemudian di pojok kanan atas, di sini juga sudah ada namanya nanti, daftar hadir DPT. Untuk lembarnya di sini contohnya 20. Namun untuk lembar ini nanti akan disesuaikan dengan berapa jumlah DPT untuk masing-masing TPS. Karena nanti masing-masing TPS kan DPT-nya kan berbeda-beda. Sebelum kita mengisi daftar hadir seperti ini, kan nanti masih kosong. Sebelum KPPS mengisi daftar hadirnya, terlebih dahulu kita harus memastikan. Nah, di sini di pojok kanan atas ini, pastikan pemilih itu sudah mengecek nama dan nick-nya itu di DPT online. Apakah memang sudah benar-benar masuk dan terdata. Nah, jika memang belum, maka KPPS bertugas untuk membantu mengecekkan datanya secara online dengan website cekdptonline.kpu.go.id. Di pojok kanan atas ini sudah ada panduannya, gitu ya. Nah, jika memang sudah dipastikan ini datanya itu sudah masuk di DPT, barulah KPPS 4 dan 5 memasukkan datanya ke dalam daftar hadir pemilih tetap. Selanjutnya, di sini ada nama TPS, diisikan nomor TPS-nya. Saya misalkan contoh TPS 23, maka di sini nanti akan saya berikan 23, gitu ya. Kemudian di desa mana, gitu. Kemudian kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Selanjutnya, di sini ada keterangan atau anjuran ketika kita mengisi, ya. Ada beberapa panduan di sini di menu keterangan ini, ya. Pertama, coret yang tidak perlu. Kemudian 8 digit terakhir pada nick pemilih diganti dengan tanda bintang. Karena kalau nick itu kan jumlah totalnya ada 16, ya. Ada 16 digit. Nah, itu yang 8 angka yang bagian depan itu kita tulis, sedangkan 8 yang bagian bawah itu kita ganti dengan tanda bintang seperti ini. Contohnya seperti ini. Di nomor 1 ini itu angka depannya saya tulis, kemudian 8 angka terakhir itu saya ganti dengan tanda bintang. Selanjutnya wajib diberi tanda centang atau tanda seperti ini, tanda checklist gitu ya, untuk kolom jenis kelamin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan gitu ya. Kemudian tanda tangan oleh pemilih dan mengisi kolom disabilitas apabila memang ada. Jika tidak ada ya dikosong saja gitu ya. Nah, di sini sudah kita lihat gitu ya. Ini contoh form dari daftar hadirnya. Yang pertama, nanti masih kosong gitu ya. Tugas kita adalah mengisi nick seperti ini, sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian nama pemilih, kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan gitu. Kemudian tanda tangannya jangan lupa. Di sini kan harus lurus gitu ya, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti silakan diisi semua ya. Nah, kalau misalkan ini per halamannya sudah diisi, nanti yang paling bawah ini, ya, kita disuruh untuk menjumlahkan. Di sini jumlah pemilih yang hadir per halaman. Ya, di sini sudah ada ya. Ini per halaman nanti kita harus menghitung gitu. Misalkan ini laki-lakinya berapa, perempuan berapa. Contoh ya. Contoh di sini laki-laki yang hadir itu misalkan ada 7, kemudian perempuannya misalkan ada berapa? Perempuannya misalkan ada 3 gitu ya. Kemudian ini 0, disabilitasnya 0. Nah, kemudian berarti di sini totalnya berapa? Berarti 7 tambah 3 sama dengan di sini 10. Oke, kita lanjut, kita geser ke bawah untuk ke halaman selanjutnya. Nah, ini untuk yang paling atas ini juga masih sama keterangannya, TPS, kemudian di meja mana, kemudian nama desa, nama kecamatan gitu ya. Nah, kemudian nanti ada kata-kata seperti ini. Jumlah pemilih yang hadir untuk halaman sebelumnya. Nah, maka ini adalah jumlah untuk halaman sebelum ini. Nah, berarti yang tadi ya. Nah, yang ini. Yang ini. Tadi berapa jumlahnya? Oh, yang laki-laki ada 7. Maka kita tulis lagi di sini 7. Kemudian yang perempuannya 3 di sini. Yang disabilitasnya 0. Kemudian jumlah totalnya berapa? Oh, di sini 10. Nah, seperti itu. Jadi ini disamakan dengan halaman yang sebelumnya tadi. Itu ya sobat. Kita lanjut, kita geser lagi. Ini masih sama kayak halaman yang tadi ya. Nick-nya ini diisi
8 angka yang pertama ditulis, kemudian untuk yang 8 digit terakhir itu diganti dengan tanda bintang gitu ya. Kemudian namanya juga diisi, misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tanda checklist, ini laki-laki apa perempuan, misalkan kalau laki-laki ya kita checklist saja seperti ini, tanda tangannya ya. Ini nomor 11, berarti di sini contoh seperti itu. Kemudian nanti silakan diisi semua dan kita rekap untuk yang per halaman lagi. Nah, misalkan ini jumlah pemilih yang hadir per halaman ya. Kemudian ini misalkan berapa? Misalkan yang hadir ini adalah yang laki-lakinya ada 6 gitu, contoh ya. Kemudian ini yang perempuannya ada berapa? Ada 10. Kemudian yang disabilitasnya ada 0. Jadi totalnya berapa? Nah, di sini totalnya berarti 16 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, kemudian di sini ada kata-kata lagi jumlah pemilih yang hadir halaman sebelumnya. Berarti yang ini ya, yang atas tadi ya. Ini berapa totalnya? Oh, yang laki-laki 6. Kemudian yang perempuan tadi 10. Ini sama dengan yang halaman sebelumnya tadi ya, yang ini ya berarti ya, yang atas ini. Nah, nanti untuk halaman-halaman berikutnya sampai dengan halaman terakhir juga sama seperti itu ya sobat. Nah, kalau misalkan nanti sudah selesai untuk menginput daftar hadirnya, maka untuk halaman terakhir nanti ada rekapannya di sini. Jumlah total untuk pemilih yang hadir. Jadi ini total dari yang halaman pertama sampai halaman yang terakhir itu totalnya berapa gitu ya. Misalkan laki-lakinya 100 contoh, untuk yang perempuan 140, kemudian untuk yang disabilitasnya ini contohnya ada 4 gitu ya. Kemudian yang di bawahnya juga kita isi, maka jumlah yang hadir, maka jumlah seluruh pemilih DPT yang hadir, berarti kita samakan saja dengan yang ini, yang laki-laki 100, kemudian perempuannya 140, berarti totalnya berarti ada 240 gitu ya. Kemudian di sini juga kita isi lagi jumlah seluruh pemilih disabilitas dalam DPT yang hadir. Nah, di sini kan ada 4 contohnya. Maka di sini untuk yang laki-laki berapa? Misalkan 1, yang perempuan itu ada 3. Berarti totalnya ada 4. Seperti itu ya, sobat. Nah, jika sudah, kemudian di sini nanti akan ditetapkan di mana? Misalkan di Desa Jengkok, kemudian tanggal 14 Februari 2024 contohnya. Kemudian ini ada nama ketua KPPS-nya dan juga ada tanda tangan ketua KPPS-nya. Jadi seperti itu ya sobat untuk cara mengisi model C daftar hadir untuk DPT. Jangan lupa untuk di like, di subscribe dan juga di share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada teman kita yang belum tahu. Semoga bisa bermanfaat.